Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Setelah kita mencoba berbagai macam moda transportasi di pusat kota Kuala Lumpur, monorail, LRT, dan MRT, kali ini kita akan mengunjungi KL Sentral sebagai pusat titik temu dari berbagai macam moda transportasi yang ada. Di Indonesia sendiri akan ada stasiun Manggarai yang akan menjadi stasiun sentral nantinya di tahun 2025 untuk bisa menjadi titik pertemuan dari moda transportasi kereta yang ada di Jakarta, kereta jarak jauh, dan kereta lainnya. Perjalanan menuju ke stasiun KL Sentral kita awali dari stasiun Museum Negara, bagian dari laluan MRT Kajang Line. Kita akan validasi akses menggunakan koin. Walaupun sebaiknya nanti ke depan kita akan menggunakan kartu agar lebih mudah dalam perjalanan. Untuk kedua stasiun Museum Negara dan stasiun KL Sentral dihubungkan oleh jembatan penyeberangan yang cukup lebar dan cukup nyaman untuk dilewati oleh para penumpang sehingga mereka bisa bertukar moda transportasi ke KL Sentral ataupun sebaliknya ke stasiun Museum Negara. Jembatan penyeberangan ini akan bertemu di ujung dari akses ke KL Sentral dan juga dibuka ke arah jalan umum yang ada di luar. Hari ini adalah hari kerja dan kita lihat para penumpang di sini interchange ya ataupun transit bertukar moda transportasi di stasiun KL Sentral untuk menggunakan moda transportasi berikutnya. Tidak begitu ramai dikarenakan sudah banyak titik-titik temu dari berbagai moda transportasi selain dari KL Sentral. Kalau kita perhatikan peta yang ada di sini, memang stasiun KL Sentral berada di pusat kota Kuala Lumpur dan ternyata sudah menjadi titik temu dari berbagai moda sejak lama. Untuk jalur kereta yang dilayani oleh KL Sentral adalah kereta jarak jauh yang dikelola oleh KTM, Kereta Api Tanah Melayu. Kemudian ada kereta bandara, yaitu KLIA Express dan juga KLIA Transit. Lalu ada MRT, Kajang Line, serta monorail. Sedikit kita akan membahas sejarah dari KL Sentral. Stasiun ini dibuka pada 16 April tahun 2001 untuk menggantikan peran dari stasiun kereta api yang lama di pusat kota Kuala Lumpur. Stasiun kereta api yang lama ini sebenarnya sudah dibangun dari tahun 1910 dan beroperasi. Tentunya mungkin ya di zaman-zaman kalau di Indonesia dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu untuk stasiun-stasiun yang ada di Pulau Jawa, termasuk di kota Jakarta yaitu stasiun Tanah Abang ya, kemudian stasiun Jatinegara dan lainnya. Stasiun-stasiun yang lama ini biasanya punya kendala pada saat untuk melayani kapasitas penumpang yang cukup besar ya, sehingga diperlukan pengembangan dari stasiun, kemudian jalur-jalur dari kereta yang akan diintegrasikan itu sudah semakin banyak dan membutuhkan lahan. Maka dibuatlah stasiun yang baru, yaitu kalau di Kuala Lumpur adalah stasiun KL Sentral. Dari jurusan-jurusan yang ada di sini, kebanyakan memang rute-rutenya adalah kereta api Tanah Melayu, kemudian ada rute monorail, ada rute bandara, KLIA Transit, dan KLIA Express. Ini yang LRT ya, laluan Kelana Jaya. Sebenarnya selain dari rute-rute kereta, KL Sentral juga ada rute bis karena di sana ada terminal bis KL Sentral dan melayani banyak jurusan sesuai yang diinginkan oleh para penumpang pada saat pindah moda transportasi dari kereta ke bis. Untuk bis sendiri juga di bawah manajemen Rapid KL ya. Di sini bisa kita lihat jurusan-jurusan dari bis yang bisa membawa para penumpang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sebenarnya yang paling cepat untuk pusat kota itu menggunakan moda transportasi massal yaitu kereta. Dari pintu masuk atau titik pertemuan dengan jembatan penyeberangan yang melayani penumpang untuk transit tadi, kita akan menuju ke dalam area stasiun.
Dari model atap yang kita lihat mirip dengan model lengkung atap stasiun Manggarai. Ya, di sini ada counter-counter yang melayani para penumpang untuk menuju ke tujuan masing-masing, apakah itu antar kota, apakah ke bandara menggunakan KLIA Express ataupun KLIA Transit, atau juga menggunakan laluan lainnya ataupun LRT, monorail, dan seterusnya. Terdapat area-area komersial pada saat kita masuk ke stasiun, kemudian ada area tiketing ya, tiketing machine yang disediakan bagi para penumpang untuk membeli tiket sehingga bisa menggunakan moda transportasinya. Cukup besar dan cukup luas. Kemudian di bagian bawah di sini kita bisa melihat adanya guide block berwarna hitam ya, untuk para tunanetra ya, sebagai penunjuk arah pada saat mereka memasuki area stasiun, dan ini standar. Lorong yang kita masuki ini akan menuju ke bagian tengah dari area stasiun sentral Kuala Lumpur, di mana nanti akan lebih banyak lagi counter-counter dari kereta-kereta yang melayani rute-rute ya, baik tadi antar kota, dalam kota, ataupun juga ke bandara. Stasiun ini terdiri dari 3 lantai. Kita berada di lantai dasar di bagian tengah, dan di sini areanya memang luas. Kemudian di lantai atas itu ada jalur-jalur kereta ya, ada yang di atas sekali untuk laluan LRT kalau yang kita naiki. Terdapat gate-gate untuk jurusan-jurusan kereta komuter yang akan dinaiki penumpang, dan komuter ini dilayani oleh KTM ataupun Kereta Api Tanah Melayu. Bila kita perhatikan di kiri dan kanan ya, di sini ada LRT ya, LRT laluan Kelana Jaya, namun untuk jurusan yang berbeda. Kemudian di kanan juga sama untuk jurusan sebaliknya. Ini tinggal arahnya saja nampaknya ya. Suasana lebaran di stasiun ini masih terasa dengan adanya gantungan-gantungan yang warna-warni berupa bulan bintang serta ketupat. Nah, di sana itu stasiun terintegrasi dengan kawasan pusat perbelanjaan. Untuk kereta bandara KLIA Transit dan KLIA Express berada di sisi ujung ke arah pusat perbelanjaan. Di kanan kita itu adalah KLIA Express counternya dan juga jalur untuk menuju ke KLIA Express train ataupun kereta yang langsung ke bandara. Yang di kiri ini adalah KLIA Transit. Jadi pada saat menuju ke bandara akan ada transit di beberapa titik. KLIA adalah bandara internasional yang ada di Kuala Lumpur, tepatnya di Sepang ya. Agak jauh dari pusat kota Kuala Lumpur, tapi namanya masih Kuala Lumpur International Airport agar memudahkan para pengguna untuk mengenalinya. Dari petunjuk yang ada di sini ada MRT laluan Kajang, kemudian di kanan LRT laluan Kelana Jaya. Nah, kita sedikit akan melihat desain dari stasiun Manggarai. Tadi lengkung atapnya sama. Kemudian di bagian atas stasiun Manggarai nanti sebagai stasiun sentral akan difungsikan untuk kereta jarak jauh. Ya, kalau di Malaysia KTM ya, Kereta Api Tanah Melayu. Lalu di bagian bawah dari stasiun Manggarai itu untuk keperluan kereta KRL yang Bekasi ya, serta kereta bandara. Di atas akan ada kereta Bogor. Sebenarnya kalau kita perhatikan lagi tanah ya yang dipergunakan untuk PJKA di kawasan Manggarai ini cukup luas dan punya potensi untuk ditata menjadi lebih baik, sehingga nanti pada saat menjadi stasiun sentral Manggarai memiliki akses yang cukup lebar, cukup nyaman untuk dilewati pada saat penumpang ingin mencapai stasiun.
Menjelang ke tahun 2025, stasiun Manggarai di sini di peron di bawah, kita bisa lihat sudah mulai banyak bagian-bagian dari stasiun yang dilebarkan, kemudian penambahan dari trek-trek ataupun jalur-jalur kereta agar dapat mengakomodasi dari jalur kereta jarak jauh, jalur kereta dalam kota luar kota Jabodetabek, kemudian juga jalur kereta bandara. Satu lagi yang cukup penting untuk mendukung stasiun sentral dan lalu lintas perkeretaapian di Indonesia adalah double-double track, di mana Manggarai sendiri sedang merampungkan double-double track dari arah Manggarai sampai ke arah Cikarang. Nah, dengan adanya double-double track, maka kereta dalam kota, komuter lain, dan kereta luar kota dapat terpisah secara jalur serta tidak mengganggu satu sama lain sehingga dapat dengan mudah sesuai dengan waktu yang ditentukan sampai di titik-titik stasiun yang diinginkan. Untuk kereta jarak jauh sendiri sebenarnya PJKA telah berupaya melakukan improvement yang dapat kita lihat di rangkaian-rangkaian yang baru seperti tempat duduk yang lebih nyaman, kemudian area tempat makan, fasilitas-fasilitas pendukung yang lebih baik. Termasuk juga untuk kereta-kereta ekonomi yang tadi tempat duduknya siku-siku 90 derajat menjadi tempat duduk yang dengan kursi bisa reclining dengan sandaran yang lebih nyaman. Sebelum akan difungsikan sebagai stasiun sentral, saat ini Manggarai telah menjadi titik pertemuan dari berbagai jalur kereta api, yaitu kereta komuter lain dan juga kereta jarak jauh. Namun kereta jarak jauh sendiri stasiun akhirnya masih di Gambir atau juga bisa naik di stasiun Senen. Baik, kita akan melihat akses yang ada di stasiun Manggarai saat ini. Untuk akses di sisi timur sebenarnya bangunan dari stasiun Manggarai sudah diperluas, kemudian sudah ada taman. Di sana kita bisa lihat bangunan baru sebagai area masuk ke dalam stasiun. Sedangkan akses masyarakat pengguna kendaraan masih melewati area yang kadang menyempit dikarenakan adanya parkir dan juga ada yang berjualan. Nah, hal inilah yang memang ke depan perlu ditata menjadi lebih baik sehingga akses Manggarai sebagai stasiun sentral dapat lebih nyaman, lebih lebar, serta mudah bagi masyarakat untuk mencapainya. Karena pada saat kereta jarak jauh tentu membutuhkan waktu tempuh yang bisa diperkirakan pada saat ingin menuju ke stasiun dari rumah. Baik, kita kembali ke KL Sentral. Di sini pada saat kita naik ke eskalator di atas sudah terhubung dengan Nu Central Mall. Jadi adalah pusat perbelanjaan ataupun mall kawasan komersial yang terintegrasi dengan stasiun sentral. Terdapat juga banyak outlet-outlet dari para pedagang yang ada di sini pada saat masyarakat ingin masuk ke area stasiun dapat membeli makanan, minuman, dan lainnya. Kita turun lagi ke bawah karena kita tidak ke mall ya. Di bagian bawah yang kita lihat dan mirip dengan stasiun-stasiun yang ada di Jakarta yaitu kipas besar dengan baling-baling yang panjang. Nah, ini untuk keperluan sirkulasi udara yang ada di dalam stasiun terutama pada saat penumpang cukup banyak ya, dikarenakan padatnya penumpang tentu hawa menjadi lebih panas. Ini lorong yang menuju ke arah peron ataupun jalur KLAE Express ke arah bandara. Waktu tempuh dari KL Sentral ke bandara kurang lebih 30 menit ya, cukup cepat karena kereta yang dipergunakan adalah kereta semi cepat dan yang pernah kita coba itu di 160-170 km per jam. Baik, karena kita sudah selesai mengamati dan melakukan penelusuran terhadap rute-rute yang ada di KL Sentral, kita akan kembali ke tempat menginap menggunakan LRT Kelana Jaya dan kita akan turun di Dangwangi. Nanti ternyata LRT ini bukan cuma berada di atas elevated tapi juga turun ke tanah subgrade serta turun ke dalam tanah lagi underground.
dan ada stasiun-stasiun di bawah tanahnya. Kita beli tiket. Nah, ini tadi yang paling bagus memang kita membeli kartu ya ataupun card. Tapi karena ini ingin cepat dan tidak berlama-lama di Kuala Lumpur, kita beli koin saja agar koinnya nanti kita bisa balikin pada saat di pintu keluar di stasiun paling ujung. Terdapat banyak gate di sini yang disediakan sehingga memudahkan para pengguna ya. Cukup ada yang di tapping, ada yang dimasukkan. Untuk yang di tapping nampaknya untuk masuk ke area stasiun, sedangkan yang dimasukkan itu pada saat kita mengembalikan koinnya. Baik, untuk jurusan yang kita pilih adalah platform Gombak ya, karena nanti kita akan turun di Dangwangi, sedangkan yang satu laginya platform yang arah berbeda itu menuju ke Putra Heights ataupun mungkin dataran tinggi Putra ya namanya. Nah, untuk menuju ke Dangwangi sebenarnya ada beberapa stasiun yang dilewati, termasuk ada stasiun Masjid Jami'. Dari sini kita naik eskalator, kita bisa lihat ya ada di bagian bawah di dalam area stasiun yang cukup luas ini ya counter-counter, kemudian ada area-area komersial, ada ruang tunggu bagi para penumpang. Lekukannya mirip dengan stasiun Sentral Manggarai ya. Kita sudah sampai di atas, ini kita tinggal menunggu keretanya karena ini adalah hari kerja dan kita perhatikan lumayan ramai para penumpang yang menunggu kereta untuk dinaiki ke tujuan masing-masing. Terdapat 3 lantai yang ada di stasiun yang cukup besar ini. Yang paling bawah itu untuk counter dan lainnya. Lantai 2 ada ke laluan keretanya, serta lantai 3 adalah laluan LRT ya. Yang ini nih. Ternyata cukup banyak para penumpang yang ada di dalam rangkaian. LRT ini menggunakan listrik aliran bawah, di bawah manajemen Rapid KL menggunakan sambungan-sambungan model akordion. Barusan penumpang keluar dari rangkaian kereta dan penumpang lainnya naik. Ya, ada petugas keamanan di sana. Nah, ini adalah suasana kereta pada saat kereta masuk ke terowongan bawah tanah. Cukup ramai dan cukup padat dengan penumpang. Rangkaian kereta ini mirip dengan rangkaian kereta KRL ataupun LRT Jabodebek. Namun karena ini LRT, secara ukuran kereta kalau kita perhatikan memang lebih sempit ya dibandingkan dengan MRT ataupun KRL. Ini adalah stasiun Masjid Jami'. Baik, kita sudah sampai di Dangwangi dan kita turun ya di sini untuk naik ke atas karena kita akan kembali ke lokasi penginapan. Jadi secara keseluruhan memang transportasi di pusat kota Kuala Lumpur sudah lebih banyak jalurnya. Kemudian lagi akan ada pembangunan MRT yang ketiga. Nah, Jakarta sendiri juga sedang melanjutkan pembangunan LRT Jakarta, MRT fase 2A, dan kemudian nanti mudah-mudahan fase 3 dapat mulai di groundbreaking sehingga makin banyak pilihan bagi masyarakat serta Indonesia, Malaysia menuju negara yang lebih maju dalam hal infrastruktur. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.